penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, teori Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, yang dimana manusia tersebut memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lain. Terdapat nafsu yang baik maupun tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Namun, teori Cicero 1643 SM pernah mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Yang berikut, menurut Cranenburg dan TKB Sabaroidin 1975, di mana kehidupan manusia tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Dengan tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Baik, yang berikut kita masuk pada konsep Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun beberapa prinsip dan karakteristik negara hukum di Indonesia yaitu: yang pertama, supremasi hukum. Hukum memiliki posisi tertinggi dalam tata aturan negara dan berlaku bagi semua orang, termasuk pemerintah dan warga negara. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum, di mana semua orang memiliki kesetaraan di mata hukum tanpa memandang latar belakang, status sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga, pembagian kekuasaan. Kekuasaan di negara Republik Indonesia dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Cabang-cabang ini digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan konstruksi, yaitu pemerintah harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945
dan hukum yang berlaku hingga sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 48 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi adalah perilaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MAKY memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyalahgunakan persediaan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menggunakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori, tujuan negara pada umumnya adalah 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara yang di dunia. Yang pertama itu melaksanakan penertiban dan kemanusiaan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, menggunakan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan, dimaksud untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandasan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam kurung KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Yang keempat, permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Berikut ini adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran, SARA, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga itu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima itu pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik, yaitu kepentingan umum, dan yang bersifat privat atau kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum untuk bertujuan mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum sebaiknya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Radbrat, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertakusumo 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan.
yaitu yang pertama grand check atau unsur keadilan, yang kedua unsur kemanfaatan, dan yang ketiga unsur kepastian. Yang pertama, unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya, pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di mata masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan keamanan masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam rangka menegakkan hukum. Jadi dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum ini harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan juga hukum formal. Yang pertama itu adalah hukum material. Hukum material ini adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan hubungan yang berupa perintah dan juga larangan. Contohnya, hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Sedangkan untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPR. Jadi dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Jadi dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan juga ancaman hukuman terdapat tindakan terhadap tindakan melawan hukum. Jadi yang kedua itu ada hukum formal atau disebut juga dengan hukum acara. Hukum ini adalah hukum yaitu sebuah hukum yang mengatur tentang cara atau bagaimana mempertahankan serta menjalankan sebuah peraturan dari sebuah peraturan hukum material. Jadi contohnya itu ada hukum acara pidana atau biasa disebut dengan KUHAP di mana, dan juga hukum acara perdata. Jadi melalui hukum acara inilah maka hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan tanpa adanya hukum acara. Jadi maka hukum material tidak dapat berfungsi. Jadi para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi melalui proses pengadilan serta dapat memberikan putusan atau biasa disebut dengan vonis. Jadi dengan kata lain, hukum acara ini berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum dari hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di bagian penutup, yaitu di bagian kesimpulan dari materi yang kami paparkan sebelumnya. Kami dapat menarik kesimpulan yaitu negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan.
Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sekian kesimpulan dari kelompok kami.